Jumat adalah hari yang paling mulia di dalam seminggu. Bahkan hari-hari yang paling mulia, yang tertingginya hari Arafah. Hari yang paling mulia adalah hari Arafah. Keduanya hari Jumat. Kalau malam, yang paling tingginya malam adalah malam Maulid. Itu malam lahirnya Nabi, itu malam paling mulianya malam. Kedua, malam Lailatul Qadar. Ketiga, baru malam Jumat. Keempat, malam Idul Fitri, Idul Adha. Ini malam mulia. Malam mulia, malam Maulid, yakni malam lahirnya Nabi. Malam Maulid namanya. Hari raya lebih tinggian malam Maulid. Ada hari raya kalau enggak ada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngomongin Jumat ini malamnya mulia, siangnya mulia. Salat Jumat adalah salat yang paling tinggi dari seluruh salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngingetin sama kaum Adam, yakni laki-laki, jangan sampai ninggalin sholat Jumat tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Kalau sampai orang itu enggak sholat Jumat padahal alasannya enggak dibenarkan oleh agama, maka Allah setempel hatinya. Apa itu disestempel hatinya? Kayak gelas begini disestempel namanya ini. Disegel. Stempel tuh disegel. Kalau disegel ini dituangin air apa aja nggak bakalan masuk. Mau air sirup nggak masuk, mau dikasih air kelapa nggak masuk, sebab udah disestempel, udah disegel. Hati manusia kalau sudah disegel itu sulit dapetin nasihat. Kayak daun talas, jadi airnya kalis. Jadi nasihat demi nasihat hendak mempan. Nasihat demi nasihat enggak bakalan mempan, enggak masuk, susah. Karena hatinya udah disestempel. Jadi hati itu ada namanya qalbun matbu', hati yang disestempel, ada namanya qalbun mughlaq, hati yang tertutup. Kalau hati itu sebatas tertutup, itu masih bisa diorek-orek untuk kebuka. Tapi kalau hati itu udah disestempel, matbu' namanya, disestempel, sulit dikasih nasihat, enggak bisa. Begitu dikasih pelan enggak dengar, dikasih keras dia marah, susah. Ini namanya qalbun matbu', hati yang disestempel, disegel. Itu susah. Padahal yang mahal itu hati. Hati itu ibarat air, nih namanya disebut dalamnya, isi. Jadi ini gelas, kalau diisi airnya merek begini nih, kayak aqua begini, ini harganya berapa nih kira-kira? 500. 500. Kalau diisinya ini airnya air seperti kelapa itu naik dia. Harganya mahal, bisa 2000,
Kalau diisinya air ini sama madu sebotol begini, naik lagi harganya, bisa ratusan ribu. Jadi yang hal itu bukan tempatnya, yang mahal tuh isinya. Orang begitu, orang tuh. Jadi yang mahal itu bukan badannya, begitu isinya yang disebut hati. Tuhan itu selalu pandang isi. Kita juga nyontoh. Jadi enggak lihat bungkus, biar bungkusnya begini, kalau madu enggak bakalan sama dengan air harganya, karena melihat isi. Allah begitu sama kita. Allah itu enggak melihat badan kita, enggak melihat tampilan kita, tapi yang dilihat adalah isi yang disebut hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in, barang siapa meninggalkan akan 3 kali solat Jumat, barang siapa meninggalkan 3 kali solat Jumat tahawunan, karena merendahkan, taba Allahu ala qalbihi, maka menyetempel Allah atas hatinya orang tersebut. Fa idza waqa'a laka udhrun fi tarki jum'atin aw jama'atin, maka apabila terjadi bagimu oleh uzur pada meninggalkan salat Jumat atau berjamaah, faqaddir, maka takdirkanlah olehmu anna fil mawdi'il ladzi tuqamu fihi rajulan, bahwa di dalam tempat yang didirikan Jumat, di tempat itu ada seorang laki-laki, farraqa dananira, yang membagi-bagikan akan uang, alal hadirin, atas orang yang hadir. Fa idza nashatta lil khuduri, maka apabila semangat olehmu untuk datang, wa raghibta fihi, dan kamu gemar padanya, fa'udruka ghairu sahihin, maka adapun alasanmu itu tidak benar. Wastahyi minallahi an yakuna aradud dunya a'azza alaika mimma indah, malulah olehmu dari Allah akan bahwasanya aradud dunya, barang-barang dunia itu lebih mulia di matamu ketimbang dari apa yang ada di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bedah dulu. Ibu-ibu sekalian, ini kajian kita masih berbicara jangan sampai kita meninggalkan sholat Jum'ah, yang mana sholat Jum'ah itu berjamaahnya wajib bagi laki-laki, dan juga jangan meninggalkan sholat berjamaah. Ada satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man taraka salasa juma'in, siapa saja orang, yakni laki-laki, yang meninggalkan sholat Jum'ah sampai 3 kali, mau berturut-turut mau tidak, tapi karena sembarangan, bukan karena sakit, bukan karena apa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyetempel hatinya. Jumat adalah hari yang paling mulia di dalam seminggu. Bahkan hari-hari yang paling mulia, yang tertingginya hari Arafah. Hari yang paling mulia adalah hari Arafah. Keduanya hari Jumat. Kalau malam
yang paling tingginya malam adalah malam Maulid. Itu malam lahirnya Nabi, itu malam paling mulianya malam. Kedua, malam Lailatul Qadar. Ketiga, baru malam Jumat. Keempat, malam Idul Fitri, Idul Adha. Ini malam mulia. Malam mulia, malam Maulid, yakni malam lahirnya Nabi. Malam Maulid namanya. Hari raya lebih tinggian malam Maulid. Ada hari raya kalau enggak ada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngomongin Jumat ini malamnya mulia, siangnya mulia. Salat Jumat adalah salat yang paling tinggi dari seluruh salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngingetin sama kaum Adam, yakni laki-laki, jangan sampai ninggalin sholat Jumat tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Kalau sampai orang itu enggak sholat Jumat padahal alasannya enggak dibenarkan oleh agama, maka Allah setempel hatinya. Apa itu disestempel hatinya? Kayak gelas begini disestempel namanya ini. Disegel. Stempel tuh disegel. Kalau disegel ini dituangin air apa aja nggak bakalan masuk. Mau air sirup nggak masuk, mau dikasih air kelapa nggak masuk, sebab udah disestempel, udah disegel. Hati manusia kalau sudah disegel itu sulit dapetin nasihat. Kayak daun talas, jadi airnya kalis. Jadi nasihat demi nasihat hendak mempan. Nasihat demi nasihat enggak bakalan mempan, enggak masuk, susah. Karena hatinya udah disestempel. Jadi hati itu ada namanya qalbun matbu', hati yang disestempel, ada namanya qalbun mughlaq, hati yang tertutup. Kalau hati itu sebatas tertutup, itu masih bisa diorek-orek untuk kebuka. Tapi kalau hati itu udah disestempel, matbu' namanya, disestempel, sulit dikasih nasihat, enggak bisa. Begitu dikasih pelan enggak dengar, dikasih keras dia marah, susah. Ini namanya qalbun matbu', hati yang disestempel, disegel. Itu susah. Padahal yang mahal itu hati. Hati itu ibarat air, nih namanya disebut dalamnya isi. Jadi ini gelas, kalau diisi airnya merek begini nih, kayak aqua begini, ini harganya berapa nih kira-kira? 500. Kalau diisinya ini airnya air seperti kelapa itu naik dia, harganya mahal, bisa 2000. Kalau diisinya air ini sama madu sebotol begini, naik lagi harganya, bisa ratusan ribu. Jadi yang mahal itu bukan tempatnya, yang mahal tuh isinya. Orang begitu, orang tuh. Jadi yang mahal itu bukan badannya,
begitu isinya yang disebut hati. Tuhan itu selalu pandang isi. Kita juga nyontoh. Jadi enggak lihat bungkus, biar bungkusnya begini, kalau madu enggak bakalan sama dengan air harganya, karena melihat isi. Allah begitu sama kita. Allah itu enggak melihat badan kita, enggak melihat tampilan kita, tapi yang dilihat adalah isi yang disebut hati. Bila hati ini udah tersegel apa yang disabdakan oleh Nabi, maka ini ndak bisa dapetin nasihat. Penyebab hati itu tersegel diantaranya orang laki enggak sholat Jumat. Itu menyebabkan hati disegel, disetempel oleh Allah, sehingga dapat nasihatnya susah, diomonginnya enggak dengar. Kata orang kampung itu disebutnya dablek gitu. Nah gitu, megelin, namanya megelin, bikin puyeng aja. Itu kalau orang enggak sholat Jumat, begitu, enggak sholat Jumat. Maka kita harus memotivasi, mendorong supaya anak kita yang laki, suami kita, bapak kita, itu untuk jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Andai ada sholat Jumat yang ketinggalan karena ketiduran dan lain sebagainya, maka diqodoknya dengan sholat zuhur. Jangan Jumat lewat aja, kudu sholat zuhur, begitu diqodoknya. Kita Jumat yang lalu nggak sholat Jumat, ini kudu diqodok dengan zuhur, qodoknya. Nggak bisa dengan Jumat, sebab Jumat besok lagi perintahnya, nggak bisa. Jadi dengan zuhur, itu Jumat. Ini ndak boleh sembarangan terkait dengan sholat Jumat. Ini harus benar-benar dijalankan supaya hati itu tidak dikunci. Kalau hati tertutup itu mudah, pelan diajari nasihat bakal masuk, begitu. Tapi nggak boleh sekaligus, pelan-pelan kayak wajan. Ngaji itu enggak sekali ngaji langsung hasilnya kelihatan, enggak, kayak wajan. Karena apa enggak bisa langsung kelihatan hasilnya? Wajan itu udah hitam pantatnya, gitu. Ini enggak bisa kita sekaligus digosok langsung bolong kalau sekaligus digosok. Jadi kudu pelan. Begitu hati kita yang hitam ini pelan-pelan, ngaji digosok dikit, ngaji digosok dikit, ngaji digosok dikit, lama-lama nantinya bersih. Kalau bersih bisa bakal menangkap pesan-pesan Allah yang Allah taburkan di jagat raya ini. Apa aja bisa jadi pesan Allah kalau hati sudah tidak tertutup, kalau hati tidak sudah terkunci. Jadi penyebab hati terkunci terbesar bila orang laki itu meninggalkan sholat Jumat tiga kali. Ada juga orang yang ngakal-ngakalin 3 kali. Jadi Jumat ini nggak sholat Jumat, Jumat besoknya nggak sholat Jumat, ini udah 2 kali nih, biar nggak 3 nih. Jadi Jumat ini sholat, kan 3 kali katanya. Enggak begitu, enggak, jadi diakal-akalin. Nah ini tidak benar. Kita harus berupaya. Kalau kemudian ada punya anak bekerja dalam satu perusahaan, enggak bisa sholat Jumat, ini bagaimana? Sampai sholat Jumat ini harus dikorbanin ini. Maka saran saya jangan keluar dulu, sambil doa sama Allah, minta supaya dapat pekerjaan
yang lebih baik yang bisa ibadah sholat Jumatnya enggak ketinggalan. Ada beberapa restoran itu, apalagi milik non muslim, akhirnya kita dipaksa untuk tidak sholat Jumat. Begitu kasihan ini saudara-saudara kita muslim yang begini nih, dapat duit seperak akhirnya agamanya terkorbankan. Oleh karena itu saran saya jangan keluar dulu yang model begitu, sambil berdoa sama Allah minta pekerjaan yang lebih baik, semua-muanya udah dapat baru keluar. Tapi harus di hatinya berkeinginan untuk keluar, karena ini menyulitkan gerak agama kita. Buat apa kita dapat gaji gede yang pada akhirnya agama kita dikorbankan? Apalagi kalau gaji kita kecil, ostor segala macam, sian yang kayak begitu. Karena 3 kali sholat Jumat saja Allah subhanahu wa ta'ala setempel dia punya hati. Kalau hati disetempel, sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebabnya khatamallahu qulubihi, disetempel hatinya. Kalau hati itu disetempel, sulit menerima nasihat. Dinasihatinya enggak dengar, itu bahayanya. Di antaranya ngeremehi sholat Jumat, begitu, ngeremehi sholat Jumat. Jadi sholat aja begitu sholat Jumat begitu. Sebab ini penting Jumat, apalagi di Jumat kita disuruh membaca surat Kahfi, malah disuruh agamanya malam 3 siang 3 agama nyuruhnya malam 3 kali siang ya, enggak kuat malam sekali siang sekali, enggak kuat mah udah sekali aja daripada enggak. Iya, sebab apa? Sebab ini kunci muslim bahagia. Begitu. Kalau muslim pengen bahagia dunia akhirat, meninggal husnul khatimah, di kubur enggak ditanya mungkar nakir, baca surat Kahfi. Disebut orang yang tukang baca surat Kahfi enggak bakal ketemu Dajjal. Jadi kalau orang baca surat Kahfi, ada orang mau zalim tuh ketahuan. Begitu baca surat Kahfi itu begitu penting. Kalau nggak kuat mau sekali dicicil aja, malam Jumat 3 ayat, ntar jam 10 3 ayat, begitu aja dah. Habis nggak kuat bagaimana, daripada enggak. Artinya dikredit nggak apa-apa ya, bagus guys. Tuh iya, setuju nih ibu kita nih katanya. Boleh bunda, iya boleh, iya 3 kali baca gitu ya, enggak apa-apa, itu bagus. 3 kali baca bagus begitu. Surat Kahfi itu cahayanya besar dari langit ke rumah kita. Rumah yang dibaca surat Kahfi barakah. Orang tua dulu itu rumahnya kayak begitu-begitu adem, enak, karena dibacain surat Kahfi. Jumat dia amalan Jumat. Maka sama kiai-kiai tempo dulu dikumpulin namanya Majmu Syarif. Nah, itu ditulis di situ surat Kahfi biar enggak perlu ngebet begitu maksudnya. Udah ada di situ biar gampang. Jadi ini Jumat penting, amalan-amalan Jumat ini. Tapi lagi bab kita, bab jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat. Sebab Nabi mengingatkan, man taraka salasa juma'in, siapa saja orang laki meninggalkan 3 kali sholat Jumat, tapi bukan karena sakit atau karena ngurus orang sakit, itu namanya uzur. Ngurus orang sakit, kita ada keluarga yang sakit, nggak ada yang nungguin,
Kalau kita sholat Jumat minum obatnya bagaimana? Jangan ngejar-ngejar Jumat, zuhur saja di sampingnya. Itu namanya udzur. Termasuk kita sakit, begitu. Itu begitu. Ngurus orang sakit, apalagi lagi naza' itu sakaratul maut. Jangan ditinggal. Kasihan di hari terakhirnya dia di dunia, biar ditutup dengan kalimat thayyibah, dengan la ilaha illallah. Jangan nggak ditungguin, tungguin. Justru itu detik-detik dia terakhir. Orang kalau udah mau mati, itu setan itu paling banyak datang orang lagi sekarat. Orang lagi sekarat itu setan paling banyak datang. Ngerupanya kakek nenek kita yang kita sayangi, ibu kita kadang kalau udah meninggal, bapak kita gitu. Jadi dia datang menawarkan ama kita yang lagi sekarat, matanya melotot aja, diem aja begitu. Itu dia lagi diganggu keimanannya. Jadi setan itu bakal bicara. Kalau kita itu orang tuanya meninggal, orang tuanya yang datang, anakku ikut ama saya aja enak kok di akhiratnya, kalau ikut saya ini agamanya Yahudi begitu. Jadi kalau kamu pengen enak di akhirat itu begitu. Kita lagi melotot aja, yang di sampingnya ada nangis, boro baca dia Yasin, dibantu, boro dia dibacain la ilaha illallah. Itu begitu. Jadi berat. Maka kalau kita sholat Jumat jangan ditinggal. Orang yang lagi sekarat tuh tungguin, begitu, tungguin biar dia selamat. Begitu. Iman ini di ujung ini nih. Dan ukuran kita itu surga atau tidak bukan sekarang kita ngaji, ini bukan. Ini bukan ukuran kita surga dan tidak surga di ngaji ini, bukan. Nanti ukurannya waktu kita mati. Jadi waktu kita mati, waktu kita terakhir itu iman kita masih ada enggak? Begitu. Kalau iman kita masih ada, nah kita itu berarti mukmin. Ada orang kecilnya kafir, terus saja pas sebelum meninggal dia masuk Islam, mati. Ini namanya husnul khatimah. Ada orang kecilnya muslim, pas mati ndak bawa iman, neraka. Jadi itu yang disebut husnul khatimah. Husnu itu bagus, khatimah itu akhir hayatnya. Ya, su'ul khatimah itu jelek akhir hayatnya gitu. Akhir hayatnya jelek begitu. Akhir hayatnya. Ini namanya disebut su'ul khatimah, rugi kalau su'ul khatimah. Maka kayak kita ngaji-ngaji ini untuk ngejar supaya kita nanti di akhirnya enak begitu. Nah ini namanya ikhtiar. Namanya orang yang ninggalin sholat Jumat itu bahaya, hatinya ditutup dan bisa jadi meninggalnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Itu bahaya. Bahaya. Mana penyebab orang hati itu bisa dikunci, disestempel oleh Allah? Nyembarangin Al-Quran. Banyak kita orang ini suka nyembarangin Al-Quran. Begitu. Nggak tahu ini ibu-ibu ini, apakah ibu-ibu ini pernah buang Al-Quran ke tong sampah enggak? Enggak, alhamdulillah. Tapi pernah enggak buang undangan yang ada tulisan bismillah lalu kemudian dibuang di tong sampah? Waduh, bahaya. Namanya buang Quran di tong sampah. Kalau ada undangan dibaca dulu. Iya, kalau ada undangan tuh dibaca dulu. Ada enggak Bismillah Arab gitu. Makanya jangan gitu orang nih. Saya orang majelis gitu. Bismillahnya pakai bahasa Arab. Akhirnya udah selesai hajatan buang. Namanya ngebuang
Al-Quran di tong sampah, pisahin dulu, begitu sabar. Jadi begitu kawinan dia pakai surat Ar-Rum lagi, wa min ayatihi, terjemahnya aja, yang latennya aja, Qurannya mah nggak usah. Lagi juga tulisan yang gedenya itu kan mohon 2000 orang hajatan. Iya, iya, itunya yang gedenya gitu. Iya, jadi ya udah itu aja. Bismillahnya laten. Kalau kawinan surat Ar-Rumnya laten, nggak usah Arab pakai kaligrafi. Jadinya repot. Kalau kita dapat ini undangan begitu, digunting Bismillahnya, digunting surat Ar-Rumnya ini, begitu udah digunting, kumpulin, dibakar. Begitu, jangan langsung dibuang dulu, cek dulu. Begitu, itu begitu. Undangan maulid, mau bikin maulid, undangan disebar Bismillah Arab, laqad kana lakum Arab, buang tong sampah. Itu bisa hati kita keras, ngaji mengaji nggak ada perubahan. Begitu, ngaji mengaji tapi nggak ada perubahan, gara-gara kita nyembarangin. Ini bisa jadi mengakibatkan toba Allahu ala qalbi, Allah setempel kita punya hati, dan itu bahaya. Begitu yang kayak begitu. Jadi kita cek kalau undangan tuh kan lihat tanggalnya, Bismillahnya Arab apa enggak. Kalau kita orang majelis mau nggak usah pakai Arab, begitu. Yang gedenya itu tulisannya mohon, iya 2000 itu, iya. Dan itunya, kalau itunya jangan dipakai Arab dah. Ujungnya dibuang di tong sampah, jadi dosa, bahaya. Nabi bilang, siapa laki-laki meninggalkan sholat Jumat 3 kali dengan meremehkan, merendahkan, maka artinya bukan uzur, maka Allah setempel hatinya. Bagaimana kalau ada seseorang malas sholat Jumat? Bagaimana caranya untuk menyadarkan orang yang malas sholat Jumat? Diajak Jumat susah gitu. Bagaimana caranya? Apa harus kita kasih konde dia begitu, biar jadi kasih kerudung, biar jadi perempuan? Enggak begitu. Itu bukan cara efektif untuk nyadarin orang yang enggak mau sholat Jumat. Kata Imam Haddad, faqaddir, diandai-andaikan saja, dibilangin bahwa di masjid ada orang lagi bagi duit. Kata Imam Haddad tuh, di masjid ada orang lagi bagi duit, 1 orang 1 juta, 1 orang 1 juta. Kira-kira kita mau maranin nggak? Mau. Wah, kalau mau berarti kita ini Allah kalau nggak sholat Jumat ama barang dunia, duit masih tinggian duit, begitu. Nah ini harus istighfar, kata Ahmad, harus istighfar, begitu. Sebab bila kemudian lagi bagi duit dia datang, nah ini bahaya. Faida nasyatta lil huduri, bila Anda semangat untuk datang karena ada bagi duit, maka alasan kita enggak sholat Jumat ini alasan yang ghairu sahihin, alasan yang tidak benar, alasan yang dibuat-buat, bukan udzur syar'i. Udzur syar'i memang banyak, begitu. Di antaranya ya sakit. Maka karena itu kata Imam Haddad, wastahyi minallah, hendaklah kita malu kepada Allah
Sebab barang-barang dunia a'azza alaika mimma indah, lebih mulia, lebih tinggi, lebih berharga dibanding kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan yang ada di bagian. Padahal di Jumat itu manjur. Ibu pengen apa aja Jumat minta apa aja, itu si lakinya itu suruh doa waktu khotib duduk di antara dua khutbah. Tuh waktu khotib duduk di antara dua khutbah tuh doa apa aja, itu paling manjurnya minta sama Allah. Manjur, enggak pakai bulanan, Allah kasihnya itu. Bahasa kita orang cash. Itu begitu, apalagi tahunan. Nabakan Jumat waktu khotib duduk antara dua khutbah, namanya disebut sa'atul ijabah, waktu yang mustajab. Itu minta, suruh lakinya jangan sampai tidur. Begitu Jumat itu khotibnya lagi ngomong, dia tidur. Jangan, doa itu penting banget. Doa ndak mesti bahasa Arab. Jangan. Kalau bahasa Arab linya susah. Bahasa Indonesia aja. Allah ngerti bahasa kita. Begitu. Kita disuruh ngapalin udah tua berat. Begitu. Udah yang kita bisa aja. Begitu. Kalau bisanya bahasa Arab, alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah. Nggak bisa, jangan sampai nggak doa. Khotib ada dua khutbah itu doa. Itu paling manjur. Paling manjur. Begitu. Yang keduanya sesudah khotib turun, sebelum takbir sholat Jumat. Nggak usah malu kalau nggak punya beras, duit aja nggak apa. Duit ya Allah, begitu. Duit begitu ya Allah, itu begitu. Orang ziarah aja kemarin begitu, dari ujung ke ujung kayaknya duit mulu ini nih yang minta itu. Duit itu waktu di antara dua khutbah, begitu. Itu paling manjur, paling manjur. Doa. Biarin pengurus masjidmu baca sholawat, begitu. Biarin, emang pengurus masjidmu pengennya sholawat banyak itu, begitu. Salarannya banyak, dia membiarin. Kita mau jangan baca sholawat di itu. Sholawatmu di luar itu enggak bapak. Itu meminta duit aja, minta rizki, minta barakah, minta apa aja, begitu. Taufik, minta hidayah, minta apa aja. Itu manjur Jumat. Minta dikasih. Dunia itu kecil, akhirat itu besar, supaya kita ada malu. Wastahyi minallah an yakuna aradud dunya a'azza alaika mimma indah. Malulah kamu kepada Allah bila kamu memandang barang-barang dunia itu lebih tinggi, lebih berharga, lebih mulia di matamu dibanding berbagai kebaikan yang ada di sisi Allah. Jadi supaya kita minta dikasih dunia di tangan, gitu. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Tuhan, jangan taruh dunia di hati, tapi tolong taruhin dunia di tangan saya aja, di luar hati. Biar hati membuat engkau saja, biar hati membuat mengakses cahaya Allah aja, biar kita hidup enggak puyeng. Banyak orang hidup puyeng karena dunianya ditaruh di hati, itu bakal puyeng hidupnya. Sebab kalau dunianya ditaruh di hati, Allahnya kabur, begitu. Maka Allah ditaruh di hati, dunianya mendekat. Sebab waktu dunia itu diciptakan oleh Allah,
Allah ajak omong dunia begini, ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, dekatlah dengan orang yang mau mengabdi kepadaku. Dunia, kau kudu nurut ama orang yang nurut ama aku, kata Allah. Tapi buat letihlah dunia ama orang yang enggak nurut ama aku, pusing lulu. Duitnya mah ada, kadang gaji gede enggak cukup, golongannya naik, pangkatnya naik, malah urusnya makin banyak, enggak cukup-cukup juga. Ada orang kayaknya duitnya dikit, tapi dia cukup. Ini nih namanya dunia, jangan ampe ditaruh di dalam hati. Nah, bahaya kalau ditaruh di hati, bakal jadi puyeng. Jadi di antara solusi yang paling rendah dan paling buruk di agama, orang ngeluh melulu. Ngeluh itu solusi paling buruk. Begitu, jangan ngeluh, Allah aja dalam berbagai urusan Allah. Bagaimana mungkin dunianya pengen dekat sama kita, tapi pemilik dunia kita jauhi? Susah. Jadi yang punya dunia ya Allah, maka Allahnya banyak kita deketi gitu, biar dunianya dikasih sama kita, Allahnya dideketin. Begitu ya, malam ya melek lah, begitu malam melek nih ya, begitu barang dua rakaat mau tidur, begitu. Jangan ndak minta sama Allah, begitu. Malu kita sama Allah bila kemudian Allah lebih rendah daripada dunia. Harus Allah lebih tinggi dari segalanya. Dunia adalah sarana untuk menuju Allah, begitu. Jangan dunia dijadikan tujuan, bakal puyeng. Target-target hidup kita, targetnya barakah, bisa wusul sama Allah subhanahu wa ta'ala, nyampe sama Allah, hidupnya tenang. Biar kita jangan pusing dalam hidup. Wastahi minallah an yakuna aradud dunya a'azza alaika mimma indah. Ayo malu kamu kepada Allah, kata Imam Haddad sama kita. Jangan sampai barang dunia di matamu lebih tinggi, Allah disembarangin. Jangan. Kita jadikan Allah terdepan. Kita jadikan, maka masalah hidup itu bagaimana kita harus membereskan dengan diri kita. Ada kalanya kita belum beres diri kita dengan diri kita. Kalau kita udah beres dengan diri kita, bakal sadar, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia bakal mengenal Tuhannya. Maka bereskan diri kita. Bereskan diri kita. Kita ajak, kita punya suami yang belum ibadah, diajak untuk ibadah. Nabi udah ingetin kita, man taraka salasa juma'in tahawunan toba Allahu ala qalbi. Siapa orang yang meninggalkan salat Jumat dengan merendahkan, bermalas-malas ria, itu Allah setempel hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya, Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya, bahkan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, sampai Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, berbicara sama riwayatnya, man taraka salasa juma'in tahawunan toba Allahu ala qalbi. Siapa orang meninggalkan salat Jumat merendahkan, yakni tidak ada udzur syar'i, maka Allah subhanahu wa ta'ala setempel hatinya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita hati yang bersih, hati yang terbuka, hati yang bisa menyerap rahmat-rahmat Allah, hati yang penuh barakah, sehingga keberkahan meliputi badan kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita, semuanya hidupnya mulia, mulia dunia dan mulia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam. Kalau sholat Jumat tertinggal, kita hari itu juga, ya kata kita sholat Jumat tertinggal, dan berapa kita sholat zuhur, itu juga harus zuhur. Enggak, jadi kalau umpamanya di hari itu berarti kita harus duhurnya, sholat duhurnya masih tentu di waktu duhur, enggak qadha istilahnya. Kalau lewat waktunya baru qadha namanya. Artinya gini, kalau kita enggak sholat, iya begitu. Jadi kalau kita umpamanya sekarang ini masih dohor umpama, kan Jumat umpamanya, kita bangun jam 2, ya kita sholat dohor, adaan tapi suruh sholat dohor. Jadi artinya kalau Jumat ini kita tinggal, maka kodoknya bukan Jumat, gitu maksudnya. Iya, kalau dohor kodonya dohor, asar kodonya asar, maghrib kodonya maghrib, isya kodonya jadi isya. Tapi kalau Jumat kodoknya jadinya zuhur gitu. Kalau Jumat ya, sebab nggak bisa dikodok Jumat lagi. Kalau kita jamnya yang masih ada gitu. Iya, sholat zuhur. Iya, tapi suruh sholat zuhur gitu. Iya.